وذرياته cintai. Barakah Allah dan kasih sayang kita semua berharap mendapatkan pengkabulan atas segala doa-doa kita dengan bertawassul dengan keagungan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dengan segenap keagungan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga dalam acara ini Kang Aca sekeluarga berniat melaksanakan aqiqah cucunya, yaitu Alwi Muhammad Nawawi. Alwi Muhammad Hikam Nawawi. Putranya Bapak Ginanjar, yang mudah-mudahan
dengan wasilah acara yang mulia ini yang diakikahi oleh Allah Ta'ala, dilimpahi barakah, dilimpahi rahmat, hidayah dan taufik, penjagaan dari Allah, penjagaan dari segala kejelekan, dan juga semoga dipanjangkan umurnya, ditinggikan derajatnya, disehatkan, dikuatkan jasmani dan rohaninya, dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik hambanya, sebaik-baik umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dijadikan oleh Allah sebagai ulamanya, sebagai pemimpin dalam ketakwaan, dan dijadikan sebagai kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kekasihnya para kekasih Allah, tentunya menjadi kekasih Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Para jamaah sekalian, bahwa kita semua umat Islam dari masyriq ke maghrib di bulan Rabiul Awal, bahkan setelah Rabiul Awal juga di bulan Rabiul Akhir, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kompak pada mengadakan acara peringatan, acara perayaan, acara pengagungan pada kelahiran junjunan alam Nabi kita semua, junjunan semua makhluk kekasih Allah termulia, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan umat Islam pada ngambil barakah dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada berdoa bertawasul dengan keagungan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Acara ini setiap tahun diadakan, ramai di mana-mana. Salawat salam semakin gebiar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pujian-pujian, qasidah-qasidah pujian kepada junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bergema, dilantungkan di sana di sini. Dan umat Islam semua merasa bahagia, merasa syukur atas dilahirkannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kelahirannya oleh Allah dijadikan wasilah lahirnya segala kebaikan, lahirnya rahmat bagi alam semesta, lahirnya kebenaran, lahirnya keterpujian, lahirnya segala anugerah. Bukan cuma bagi umatnya saja, tapi juga anugerah ini bagi seluruh alam semesta. Yang mana kelahiran seperti ini
tidak ditemukan di muka bumi. Maka kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam sangat diagungkan oleh Allah, dan keagungannya dipertontonkan oleh Allah ke seluruh alam. Keagungannya dipertontonkan oleh Allah ke semua ciptaannya, sehingga semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah pada mengenal dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau juga menjadi sebab kekecewaan yang terdalam bagi bangsa setan. Dan juga rasa takut dan khawatir yang mendalam di hati para dukun-dukun dan di hati kaum Yahudi dan Nasrani yang hasud, di hati kaum Majusi penyembah api. Ini kekhawatiran yang sangat mendalam. Di sisi lain, kelahiran beliau menjadi kebahagiaan yang tak terhingga bagi semua makhluk Allah. Bumi dan seisinya merasa bahagia, langit sepenuhnya merasa bahagia, keraton Allah dan kursinya merasa bahagia, seluruhnya ciptaan Allah merasa bahagia, para malaikat merasa bahagia, para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam yang ada di alam barzakh, dan semuanya mukminin mukminat yang ada di alam barzakh dari umat para nabi dan para rasul terdahulu merasa bahagia. Binatang merasa bahagia. Pendek kata, seluruh ciptaan Allah merasa bahagia dengan lahirnya junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua makhluk tahu bahwa kelahiran beliau membawa dan melahirkan segala kebaikan bagi alam semesta, menutup seluruh pintu-pintu kejelekan. Itulah kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya keagungan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keagungan dari azalinya dan keagungan yang abadi. Ketahuilah bahwasanya keagungan Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam segala suatunya agung. Jasadnya diagungkan, ruhnya diagungkan, seluruh sifatnya diagungkan, namanya juga diagungkan, ucapannya diagungkan, seluruh perbuatannya diagungkan. Masya Allah. Semua akhlaknya diagungkan, keilmuannya diagungkan, bahkan sampai seluruh kebiasaannya yang merupakan adat semua diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Segala gerak-gerik beliau, zahir dan batin, semuanya diagungkan oleh Allah. Bukan diagungkan hanya ketika diangkat jadi Rasul saja. Bukan diagungkan hanya ketika dilahirkan saja. Tapi beliau diagungkan dari azali. Diagungkan cahaya beliau yang paling awal diciptakan oleh Allah. Sebelum alam semesta diciptakan, ini cahaya diagungkan oleh Allah. Sehingga siapapun manusia, laki-laki atau perempuan yang dititipi cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan keagungan yang sangat tinggi di sisi Allah, mendapatkan keberkahan yang sangat hebat dari Allah, mendapatkan keistimewaan, anugerah yang luar biasa dari Allah. Begitu pula yang dihadiri oleh jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tempat, waktu Allah, rumah, tanah yang dihadiri Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diagungkan setinggi-tingginya. Maka diagungkan setinggi-tingginya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat itu, dilahirkan di tempat itu, berjuang di jalan Allah di tempat itu. Madinah menjadi agung karena Madinah dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Hayati oleh kita semua. Tanah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat bersemayam jasad beliau yang agung. Oleh Allah diangkat derajatnya sehingga tidak ada tanah yang paling mulia di sisi Allah hatta dengan tanah surga kecuali tanah tempat bersemayamnya jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para wali-wali Allah banyak yang bertawassul dalam doanya kepada Allah dengan keagungan turbah. Turbah itu apa? Kuburan, tanah kuburan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya, saking agungnya, saking agungnya, sehingga Imam Malik bin Anas, imam
darul hijrah, negeri hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gurunya Imam Syafi'i, gurunya para ahli hadis, yang mana ahli hadis setelahnya tentu akan merujuk kepada Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau siang dan malam mengajarkan ajaran Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang tersebut mau berdoa, orang tersebut lalu mau menghadap ke kiblat, Imam Malik menyuruh menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tertera di dalam kitab, kan? Karena Ka'bah kalau dibandingkan dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih agungan kuburan Rasul. Walaupun Ka'bah diperintahkan dijadikan kiblat dalam sholat, tapi keagungan kuburan Nabi tetap mengungguli Ka'bah. Kalau kuburannya saja sudah begitu agungnya, bagaimana dengan nabinya yang ada di kuburan tersebut? Pahami? Hayati oleh kita semua. Sehingga para ulama-ulama Allah, para fuqaha, ketika dalam doa di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali pendapat para ulama dalam fikih ini, dalam fikih yang menganggap lebih baik menghadapkan dada kita ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang ke Ka'bah Baitullah. Kan? Sebahagian ulama ini ikhtilaf, kan? Ada yang berijtihad lebih baik menghadapkan dada ke Ka'bah. Para fuqaha juga jangankan dalam berdoa di hadapan kuburan junjunan alam, ketika di hadapan wali Allah dan orang soleh sekalipun, kan? Tidak perlu ketika berdoa lalu menghadap dulu ke kiblat, tidak perlu. Karena menghadap ke kiblat juga bukan mau menghadap kepada Allah, karena Allah bukan di kiblat. Ini kaidah, ini patokannya. Hanya menghadapkan dada ke kiblat, bukan menghadapkan dada kepada Allah. Badan kita supaya menghadap kepada Allah, karena Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihad. Cuma ketika, kan, ulama menimbang mana yang lebih utama antara bangunan Ka'bah dengan diri Nabi, jasad Nabi, tentu Nabi. Bagaimana dengan diri seorang wali, masih agungan jasad wali. Bagaimana dengan agungnya jasadnya orang soleh, masih agungan jasad orang soleh. Jadi kan, pahami oleh kita. Ini diantara wajah atau dilalah, kan? Ketika para fuqaha berijtihad, tidak salah dalam doa, walaupun ketika di hadapan Nabi kita berzarah, lalu kita ketika berdoa menghadap ke Ka'bah, tidak salah. Tapi ingat, berdoa, kan, minta kepada siapa? Kepada Ka'bah atau kepada Allah? Kepada Allah, bukan kepada Rasul, bukan kepada Ka'bah, tapi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Apakah Allah bertempat? Apakah Allah berjihad? Ya, tidak kan?
Tidak. Nah, sekarang urusannya adalah dengan menghadapkan jasad, kan, ke Ka'bah ataukah ke Rasul, ke Ka'bah ataukah ke wali, ke Ka'bah ataukah ke orang soleh ini, kan, atau ke ulama ini. Ini yang menjadi perbedaan pendapat. Ingat, bukan menghadap ke Ka'bah itu supaya menghadap Allah, tidak, karena ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kita menghadap, ingat, tetap kita menghadap kepada siapa? Kita ada di hadapan siapa? Ada di hadapan Allah. Mau ke timur kek, mau ke mana kek, kan? Fahami oleh kita. Paham tidak? Adapun dalam sholat sepakat semuanya harus menghadapnya ke Ka'bah. Tapi di luar sholat, kan? Dalam doa, di sini ikhtilaf. Kalau kita ada di hadapan ulama, kan? Menghadaplah kepada ulama. Dalil fikih masih banyak. Di dalam sunnah wirid dan doa setelah sholat, dalam hadis sahih ketika Nabi memberi contoh, Nabi menghadap ke sahabat, ke makmum. Kadang-kadang Nabi menghadap ke sebelah kanan. Begitu sunnahnya. Itu sampai mana? Sampai beres doa. Jadi kalau ketika kita jadi imam berdoa tidak menghadap ke Ka'bah, tidak menghadap ke Ka'bah. Wirid sampai doa bisa menghadap ke makmum, bisa juga menghadap ke sebelah kanan. Ini dalam hadis sahih, kan? Ini dalam hadis sahih. Pahami oleh kita. Atau ketika kita doa berjamaah, ngumpul, keliling, yang disebut dengan hilak, maka berdoa kita kemana menghadap? Ya kemana saja menghadap. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, di sini. Kan? Tidak harus langsung balik menghadap ke Ka'bah semuanya berbaris lah, tidak. Ingat, di hadapan kita orang soleh, di sini orang soleh, di sini orang soleh. Ketika dada berhadapan dengan orang soleh, dekat dengan orang soleh, itu kita akan mendapatkan keberkahan. Rahmat akan turun. Doa akan dikabul ketika doa dekat orang soleh. Makanya tidak usah membalikan dada, harus menghadap ke kiblat. Ketika di hadapan kita ada orang soleh. Bagaimana kalau di hadapan kita ada Nabi? Bagaimana kalau di hadapan kita ada junjunan alam semesta? Allahumma salli wa sallim wa barik. Nah ini perlu diungkap ya. Kadang ada orang awam kepada akidah, dia nggak tahu akidah, nggak tahu aqaid. Disangkanya kalau kita berdoa di hadapan kuburan katanya harus menghadap ke kiblat pas berdoanya. Disangkanya kalau menghadap ke kiblat itu menghadap kepada Allah. Jadi kalau tidak ke kiblat tidak menghadap Allah. Ini kebodohan dalam tauhid, kebodohan dalam akidah. Ya kan? Pahami? Karena semua umat Islam meyakini Allah tidak bertempat. Allah tidak di Ka'bah. Ya kan? Allah tidak di barat, tidak. Faham? Nah, fahami oleh kita semua. Itu adalah keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita mengagungkan kelahiran Nabi, mengagungkan sebahagian juz keagungan Nabi. Karena keagungan Nabi bukan kelahirannya saja, tapi dari azalinya, nurnya, ruhnya, jasadnya, semuanya, segala suatu Nabi diagungkan oleh Nabi. Dan segala yang berkaitan Nabi diagungkan oleh Allah Ta'ala. Hatta tempatnya, hatta waktunya, kehidupannya, segalanya menjadi agung Allah. Sehingga kita wajib mengagungkan Nabi segala-galanya. Adapun kita kan membahasakan judul kan
mengagungkan kelahiran Nabi ini adalah bahasa majaz. Menurut santri ini ada ilmu majazi namanya majaz mursal, mimbabi dzikril juz'i wa iradatil kulli. Ini majazi, bahasa majazi, itu mah judul doang, kan? Yang disebutkan hanya sebagiannya, yakni kelahirannya, tapi yang dimaksud segalanya, seluruhnya. Yang kita agungkan bukan hanya kelahirannya saja, tapi segalanya, seluruhnya Nabi, yang berkaitan dengan Nabi, semua diagungkan. Karena semuanya agung di sisi Allah. Faham? Semoga kita mendapatkan segala kebaikan, segenap barakah dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.